Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abdul Irham atau Jati Mulia Channel guys ya. Eh, Mohon maaf ya, saya setelah vakum kemarin ya sekitar 1-2 bulanan ya pokoknya. Sekarang baru update lagi membuat video ya. Tapi alhamdulillah untuk semua komentar-komentar ya sudah saya balas ya. Ya jika mungkin ada yang belum kebalas ya mohon maaf, mungkin saya lupa pas ketik jadi ada urusan lain sehingga keseling ya. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezeki serta urusan-urusannya guys ya. Di kesempatan kali ini ya kita mau review satu buah tool guys ya, tool yang sangat viral ya di grup folder saya, yaitu harganya sangat murah sekali guys ya, dengan harga 100 ribuan saja sudah dapat set untuk bor brushless ya. Dan ini untuk kopernya langsung saja seperti ininya untuk kopernya. Jadi kayak kalau ingat-ingat gini tuh dulu saya ingat waktu beli Kamole ya, Kamole yang waktu pirang pertama ada brushless yang 370 ribuan. Seperti ini dusnya. Jadi cuman ada kode produksi atau kode barangnya aja. Jadi cuman kayak ginilah packingnya. Yang pertama ada bor brushless atau bor cordless yang packingnya cuma dus aja. Jadi pertama itu Kamole ya, sekarang sudah banyak diikuti oleh produk-produk lain guys. Oke, ini saya beli dengan harga 138.000 di sini. Untuk bukti pembeliannya ya bisa kalian cek. Untuk linknya bisa kalian cek lagi di bawah. Cuman waktu saya beli ini 1 menit sudah ludes semua 50 pieces ya kalau nggak salah. Terus ditambah lagi jadi naik menjadi 150.000 langsung ludes lagi guys ya. Dan memang cukup viral dan mungkin banyak juga kolektor atau sejenis penampung gitu ya, apa penadah gitu, jadi ditampung mungkin buat dijual kembali karena ya harganya memang sangat murah sekali ya. Sekarang pun belum ready stock ya, tapi mudah-mudahan kembali ready stock jika kalian minat ya. Oke, langsung saja kita buka ya seperti apa untuk bor yang harga 100 ribuan ini. Brushless motor sudah komplit plus baterai dan charger guys ya. Oke, langsung saja kita bongkar guys. Oke, langsung saja kita bongkar guys. Ini agak ribet ya, mohon maaf ya, kurang jelasnya video, mohon dimaklum ya, tempatnya masih berantakan acak-adul guys. Nah, jadi untuk isinya ada satu buah baterai dan bornya seperti ini, dan lalu ada chargernya 21 volt. Betul guys, ini sudah saya buka sebenarnya semalam ya. Jadi pas datang tuh saya unboxing dulu, dapat bonus ini ya, maka obeng dan buku petunjuk manual seperti biasa. Betul guys, di sini pas sebenarnya sudah saya buka semalam ya, unboxing biasa pakai paket itu wajib unboxing ya, takutnya ada kendala kan, biar antisipasi aja nggak repot buat di retur. Oke, jadi ini kita bahas dari charger dan baterainya ya. Ini baterainya seperti biasa umumnya pada bor ini ya, bor baterai seperti ini. Untuk colokannya ya masih jack bulat sama. Nah, ini baterainya soketnya A3 guys ya, jadi bukan LXT ya yang diidam-idamkan seperti pengguna cordless pada umumnya ya. Seperti saya juga sama idamnya LXT, cuman ya saya juga udah dapat kabar dari sebelum check out sih, cuman nggak apa-apa ya. Nanti mungkin akan saya ubah menjadi LXT ini biar nanti bisa dipakai di semua baterai ya. Cuman di soket kayak gini ya kita pindah casing aja. Kalau misalkan baterainya cukup bagus selnya ya kita tinggal pindah ya. Nah ya, ini nanti bisa ya dirubah jadi LXT ya. Ruangnya cukup besar, bisa kita modif sedikit lah ya untuk yang hobi bongkar-bongkar ya, dan ada waktunya. Oke, jadi ini guys, kemarin pas datang tuh saya charger selama 1 jam untuk penuh ya, karena nggak ada indikator. Jadi pas datang tuh nggak tahu saya baterainya ada berapa bar atau berapa persen ya. Cuman 1 jam pas penuhnya 1 jam 20 menit lah, 1 jam ya, 1 jam 10 lah, 10 menit ya. Jadi 70 menit untuk lebih detailnya. Dan mohon maaf saya nggak ada videonya karena caranya cukup lama jika bila direkam ya guys. Oke, langsung kita sandingkan aja untuk bor ke baterainya seperti ini. Ini meskipun generik ya bisa dibilang mantap ya guys, dengan harga 130 ribuan sudah dapat set seperti ini meskipun soketnya A3, sangat recommended ya saya bilang. Oke, yang pertama kita mau bahas. Jika saya lihat di sini desainnya mirip Dongcheng 2060i guys ya, dari segi depan caknya, untuk kopernya ya mirip ya bentuknya. Ya bisa dibilang adeknya untuk dari segi desain.
bor Dongcheng 2060i guys ya. Mantap guys. Tulisannya juga keren ya, Cina, kayak importir jadi kita kesannya. Oke, saya juga bingung nih, harga bor baterai murah banget ya. Nah guys, jadi seperti itu desainnya ya. Menurut saya mirip dengan bor Dongcheng 2060i, tapi karena memang bornya lagi pinjam kakak saya semalam, katanya mau pasang bracket TV, jadi bornya nggak ada di saya ya. Beneran banget ya, jadi nggak pas gitu waktunya ya. Kadang-kadang memang seperti itu ya, seperti Rizky ya, kalau nggak milik ya gitu. Oke, kita bahas lagi lanjut ke build quality-nya. Untuk build quality-nya, caknya di sini sudah menggunakan material besi. Untuk kopernya kokoh, tebal ya kayaknya. Dipegangnya juga enak banget ya, untuk pegangannya juga nyaman di tangan. Untuk materialnya ya segini ya sangat mantap ya. Untuk harga 100 ribuan ini sangat mantap sekali. Wah, mantap. Ya, untuk brand ini nyatunya dengan brand Kepu guys ya. Jadi kemarin juga ada yang sempat viral, harga 99.000 sudah dapat bor baterai juga ya. 12 volt, cuman dia masih berasit bukan plastis. Di situ saya nggak check out karena masih berasit ya. Terus yang kedua, saya 12 volt tuh bor agak kurang gimana ya. Mendingan saya pakai impact driver kalau misalkan kita kebutuhan buat baut skrup gitu. Kalau 12 volt, kalau 20 volt tuh pakai pengeboran oke, tapi kalau 12 volt saya rasa ya gimana ya, kurang pokoknya ya. Cepat habis baterai lah, intinya kurang nyaman banget dipakainya. Harus punya cadangan banyak lah. Ada bor Dongcheng 20 yang berapa, 2310 juga jarang saya pakai karena boros ya ke baterainya. Kalau pakai impact tuh pemakaian saya bor Dongcheng impact driver Dongcheng 12 volt yang 208 itu nyampe 3 harian di furniture ya. Cuman kalau pakai bornya itu sehari juga enggak ya, 2 baterai. Jadi kayak gitulah pokoknya. Mungkin bebannya lebih berat ya. Kalau pakai skrup sih untuk 12 volt oke, tapi untuk 20 volt ya kurang itu, kecuali mungkin buat skrup yang model PVC ya, itu baru oke. Oke, lanjut lagi guys, kita ke TKP selanjutnya. Yang ini yang pertama kita akan baca di sini ya. Oke, untuk bahasanya bahasa China atau Jepang dan Korea kayak gini ya tulisannya, tapi saya belum paham nih, ini mungkin artinya bor blasters ya. Oke, di sini untuk speednya ada di speed satunya 500 rpm dan untuk speed 2 nya ada di 1900. Wow, jika sampai seperti ini mantap banget ya ini. Berarti hampir sama dengan 2060i. 2060i kan 2100 rpm ya. Oke, untuk caknya di sini 10 mm, dratnya 3/8 guys ya. Hati-hati kalau misalkan beli cak ini harus di detailin ya. 3/8, ada juga yang drat lain kadang-kadang jadi nggak masuk, sering sekali ya untuk kejadian yang sering beli online seperti saya juga korban. Oke, di bawahnya di sini saya kurang paham juga, cuman ya di sini ada petunjuk warning gitu ya. Dan gak ada keterangan lainnya, cuman itu aja ya. Sebelah kanannya mungkin ini merek ya, ini mereknya saya sebut Chenghu lah biar lebih akrab. Oke, bor Chenghu warna biru tua ini sangat mantap guys ya. Untuk build quality ya tadi belum kita detailin, jadi semua koper dan juga ininya berikut rubber yang ditampilkan di sini sangat mantap guys ya ini. Wah, mantap banget. Untuk fitur-fiturnya ya di sini sudah penguncian satu tangan ya. Terus ada untuk pengaturan settingan torsi dari 1 sampai berapa nih? 23 ya. Dari 1 sampai 23. Terus ada 2 speed. Nanti akan kita tes apakah sesuai dengan spek di sini yang tulisannya speed 1 500, speed 2 1900 rpm. Oke, terus ada lampu LED indikator yang bila mana kita tekan tuh nggak langsung mati ya. Jadi dia tuh memberikan penerangan setelah kita tekan sudah dilepas ya. Nah, ada jeda jadi sekitar berapa detik nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, cukup lama ya, jadi membantu banget nih kalau misalnya kita mau ngebor butuh penerangan, kita tekan trigger sedikit dulu, tek. Nah, baru ada penerangan, baru kita bor pada saat di TKP yang gelap.
Terdapat putaran kiri dan kanan ya, ini sudah umum banget rata-rata. Terus di bawahnya ada LED untuk indikator baterai ya. Jadi kalian bisa cek indikator baterainya di bornya guys, bukan di baterainya. Meskipun di sini nggak ada, cukup membantu juga ya kayak gini, tapi kadang-kadang banyak yang nggak akurat. Oke, di bawahnya nggak ada fitur lain. Ini cuman yang saya paling nggak suka ini obengnya, obeng bintang guys nih. Ini sering banget nih waktu saya servis kayak gini, saya nggak punya ya. Wah ribet nih, karena belum punya sih ribetnya juga. Malam-malam saya harus cari teman saya yang bengkel motor ya, pinjam bon ini. Kalau misalkan servis kan saya sukanya malam. Oke, di belakangnya ada buat kaitannya, harusnya cuman nggak dikasih kaitannya, cuman dikasih ruangnya aja buat kaitannya guys ya. Untuk bed clip bisa kali ya di sini ya, bisa dipasang bed clip bebas di mana aja bisa. Oke, mungkin itu saja guys ya. Sekarang kita mau tes untuk RPM nya guys. Oke, sekarang kita mulai tes untuk spesifikasi yang dibawakan. Katanya spesifikasi kan 500 rpm ya, kita tes langsung. Ada di 457, kurang dikit gak apa-apa lah, dimaklum. Kita lanjut speed 2. (1347) guys ya. Jadi jauh banget dengan spek ya, nggak apa-apa lah ya. 100 ribuan segini udah oke, mantap. Meskipun kita dicurangi sama stiker ya. Oke, ininya agak keras ya, nggak apa-apa lah. Oke, langsung kita tes. Kita langsung mulai penyetrupan. Ini ada multiflex yang berapa nih, tebal 12 mili ya. Kita mau tes dulu untuk baut yang 3 cm ya. Satu ini saya habis. Kita mulai dari torsi nomor 5. Kita langsung mulai ke kayu aja ya. Kayaknya copot guys. Ada apakah? Oh ya, seperti ya, kita real aja pokoknya tesnya guys. Oke, kita mulai lagi ke nomor torsi 11 ya, untuk baut yang 1,5 in. Masih kurang, copot lagi guys. Wah, ada apakah? Kita masukkan kembali, kunci kembali. Kayaknya ini sering loss untuk caknya. Sebenarnya saya lebih senang untuk harga murah tuh caknya yang plastik ya. Biasanya untuk cak besi banyak problem seperti itu. Oke, kita naikkan ke torsi nomor 13. Baut 1 in, masih 3 cm ya, 1/4. Masih kurang. Dia nggak bisa buka lagi ya, karena memang kayaknya keras juga sih. Jadi kita harus tambah lagi torsinya baru mungkin. Kayaknya mungkin torsi 19 ya. Cukup keras sih, meskipun jati landa ya udah tua. Ini data dengan permukaan. Torsi nomor 19. Oke, sudah aktif, mantap. Kita tambah yang 4 cm, 1,5 in. Oke, mantap. Kita tambah lagi yang 3 in, 7 cm ya. Masih menggunakan, kita tambah aja ke 23 ya. Lihat. Oke, terlalu kencang ya, berarti nomor 21 sudah pas. Oke, jadi untuk kenyamanannya ya cukup nyaman juga ya, tergantung kalian pakai mata bornya. Cuman tadi sering copot ya untuk pengunci. Kita langsung aja drilling aja guys. Tambah speed 2, kita gunakan mata bor yang mana nih? Nah ini aja ya, mata bor engsel sendok ya, yang bisa kita gunakan pada kitchen set lah. 35 mm. Yang sering saya pakai ya biasa ya 26 mm sama 36 mm. Ini merek band kalau nggak salah ya. Ini 20.000, ini 30 lebih. Oke, materialnya masih menggunakan jati landa yang ketebalannya itu ya
berapa nih, cukup tebal pokoknya, sekitar 4 sentian. Oke, kita coba tes. Ini kayaknya pas ya. Mau kita coba dulu ke mana minto saya yang locknya biasa digunakan itu, males jarinya, udah ini aja ya. Oke, jadi saya sekalian tes kekuatan aja. Kita naikin torsi ke drilling full. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan. Mantap torsinya guys ya, mantap nih ya, bisa dibilang ini powernya juga oke ya. Jadi untuk sel baterainya juga, kalau kemarin kan yang APR ya macet-macet, cuman mungkin baterainya juga masih tajam yang ini ya. Oke, kita lanjutkan biar sampai bolong. Mantap nanti gebukan pertamanya ya. Mantap guys, mantap. Nah, cuma kekurangannya ini ya, sering nyopot guys. Ini kayaknya kalau misalnya kalian beli harus dikasih grease ya, kalau enggak oli lah, karena rawan banget macet yang seperti ini ya biasanya. Oli dicelupin aja lah sama oli, nggak apa-apa, celupin aja sama oli bekas segini ya, nggak lama tarik. Tembus guys, mantap ya. Untuk torsinya oke, baterainya juga ya mendukung ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang bornya kuat tapi baterainya powernya kurang full, jadi mengakibatkan ya ke bawah lah, jadi powernya juga ke bawah. Jadi torsi juga baterai juga berpengaruh pada torsi ya, torsi sama power. Nah, kita ambilnya power aja keseluruhan. Oke, kita mulai yang kedua. Wait, ada loss, tapi lossnya bukan dari sini, bukan dari gearbox ya, tapi dari caknya yang sering seperti tadi ya. Tadi kan sering copot ya, ini memang mungkin kita harus tekan lebih kuat. Oke, mudah-mudahan sekarang kita copot lagi. Kayaknya nggak nyimbang ya, kurang presisi. Takutnya giginya malah ada yang selip satu. Ada macet-macetnya dikit karena di sini ada mata kayu ya, tuh ada mata kayu tuh ya, jadi ada macet-macet dikit. Tapi yang bikin penasaran ini ya, kalau pakai baterai yang lebih kuat ya, sayangnya saya nggak ada stok yang A3 yang 4Ah atau yang lebih besar, jadi nggak bisa kita tes menggunakan baterai yang lebih inilah, biar cuma tenaga fullnya gitu ya, nggak bisa gitu. Mantap ya. Woi, udah 2 lubang dan menurut saya ini sudah mantap. Oke guys, oke, kita lupa tes suhu guys ya. Gimana nih setelah pemakaian kita tadi? ...36 masih standar, 41 untuk dari motornya ya, kita cek 37 dari belakang 41 ya, ini belakang rotornya. Gearbox 33 adem, 45 guys, 41 ya, baterainya 31 masih adem ya. Jadi menurut saya masih normal aja. Ini 46 kadang 41 45 ini guys.
bagian itu. Tapi ini materialnya tebal guys ya, ini plastiknya tebal nih. Oke nih, meskipun suhunya panas sampai 45 ya wajar sih, yang asal jangan 50 lebih aja ya. Powernya juga soalnya ganas ya segitu. Kita sekarang tester untuk baterainya, apakah berapa volt ya guys. Kita tester baterainya guys. Oke, meskipun tester sering error ya, cuman buat tes baterai aja sih, kadang jarang pakai yang lain. Nggak diem deh. Ini kalau tester murah ya, kita pakai yang 200 coba, takutnya 21 volt ya. Kelihatan jelas nggak ya? Ya kita nanti kasih tahu aja lah kalau nggak jelas. ...21 volt guys ya, masih 21 volt, berarti ini real ya. Mantap guys, 21 volt meskipun 3 ya. Oke, mungkin nanti kita akan tutorialkan buat cara ganti soket baterai menjadi LXT ya. Jadi harus dikresek dikit nih di ininya. Oke, baik guys. Jadi setelah kita sudah dapat kesimpulan tentang bor 100 ribuan dari merek Chongfu ini ya. Yang pertama kita akan bahas dulu dari build quality-nya, itu mantap, bahkan lebih dari kata mantap ya, karena kita mengimbangi dari harga pembeliannya cuma 130 ribuan saja guys. Yang kedua, powernya juga oke, mantap. Terus untuk harga apalagi ya, sangat worth it sekali. Cuman saya malu ya mau bilang minus, karena memang caknya itu loss tadi ya, sering loss, sering copot, jadi harus ekstra tekan baru bisa kencang ya. Ya malu ya, malunya bilang loss, malunya bilang minus. Kenapa? Karena harga 130 ribu gitu guys, kita malu gitu bilang ini ada minnya gitu dari cak. Kalau dari yang lain ya oke ya, dari panas menurut saya 40 itu ya cukup lah, mantap. Kesini mah masih rata-rata ya, asal jangan 50 ke atas ya. Terus untuk plusnya, settingan torsinya juga udah oke, filenya juga dapat semua ya. Dari segi plusnya apalagi ya, kita coba cari dulu ya. Sudah dapat set, murah, quality oke, fitur ya rata-rata sama ya seperti ini. Body ya mantap ya, cuman seperti yang jelasin tadi, kalau misalkan sekarang lagi memang umumnya pada LXT ya, ini juga bisa dibilang minus atau kekurangan ya, cuman malu bilang minusnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Baterai soketnya sama caknya ya, itu aja. Untuk yang lainnya plus semua, cuman kalau kita bandingin tetap sangat worth it dengan harga 130 ribuan. Oke, jika kalian minat akan kami serahkan link di bawah pembeliannya ya. Cuman mudah-mudahan lagi ready stock ya, silahkan dipantau aja. Terus ingatkan, ketik ya, klik ingatkan biar nanti kalau misalkan ready stock lagi untuk produk itu bisa ada notifikasi ke HP atau aplikasi Shopee kalian guys. Ini dijual di Shopee aja ya, di toko-toko lain belum ada, karena sekarang memang bisa dibilang Shopee toko online yang terlaris dan bisa menguntungkan juga untuk penjualannya ya. Potongannya nggak terlalu besar ya, maksudnya kalau di bidang dikembalikan untuk toko-toko lain. Oke, mungkin yang bisa saya ulas guys ya. Jika ada pertanyaan ataupun yang mau ditanyakan, silakan nanti tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas kurang kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.